Pemirsa, berikut perbandingan angka kematian atau fatality rate kasus positif corona di dunia dengan kita bandingkan dengan Indonesia dan sejumlah negara-negara lain. Saat ini pemirsa, jumlah kasus positif corona di seluruh negara hampir mencapai 300.000 kasus dengan kematian mencapai 12.944 orang meninggal dunia dan fatality rate mencapai angka 4,4%. Sementara untuk posisi pertama untuk kategori fatality rate ini pemirsa masih diduduki oleh Italia dengan fatality rate presentasinya adalah sebesar 9%. Hampir 5.000 orang meninggal di dunia di Italia karena terjangkit corona. Sementara itu Indonesia mengejutkan berada di posisi kedua dengan presentasi mencapai 8,46%. Sebanyak 49 orang meninggal dunia diumumkan pada sore hari ini dan jumlah kasus bertambah sekitar 60-an kasus dari sebelumnya 514 kasus menjadi 579 kasus. Di posisi ketiga untuk fatality rate yaitu ada Iran 7,78% kasus kematian dari total 21.638 kasus. Dan selanjutnya pemirsa, untuk fatality rate di posisi keempat ada Filipina. Sebanyak 6,58% orang yang terjangkit wabah corona di Filipina meninggal dunia. Total kematian di Filipina akibat wabah corona ini mencapai 25 orang dari 380 kasus di sana. Dan Spanyol sebanyak 24.926 orang terjangkit virus corona dan orang yang meninggal di sana mencapai 1.326 orang meninggal, dalam artian untuk fatality rate-nya mencapai 5,32%. Indonesia belum sebulan ini pemirsa kita mendengar ada warga negara Indonesia yang positif terjangkit wabah corona, dan dalam kurun waktu kurang dari setengah bulan atau kurang dari 1 bulan pemirsa, fatality rate Indonesia untuk kasus wabah corona ini mencapai 8,46%, menduduki posisi nomor 2 dari seluruh negara, dari 180 negara yang terjangkit wabah corona. Nah, untuk membahas ini pemirsa, kami sudah bersama dengan pimpinan redaksi TV One yaitu Bapak Karni Ilyas. Kita sore hari ini akan menyoroti soal wabah corona yang akhir-akhir ini menjangkiti seluruh dunia termasuk Indonesia, tidak terkecuali Indonesia Pak Karni. Bagaimana menurut Pak Karni? Ya, saya kira tema kita sore ini bagaimana Indonesia menghadapi corona ke depan. Tapi sebelum kita membahas itu, saya kepingin mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya kepada tentu saja seluruh korban, dan kemudian berharap korban yang masih dirawat bisa pulih kembali. Tapi yang lebih saya prihatin dan apresiasi adalah para dokter yang sekarang berjuang di garis depan. Artinya mereka itu mempertaruhkan tidak hanya tenaga tapi juga nyawa, dan sementara saya dengar perlengkapan atau APD-nya juga serba kurang, dan mereka bertarung untuk melawan corona ini. Jadi kalau kita menaruh slogan melawan corona, kita bersama melawan corona, yang kita lakukan belum apa-apa dibandingkan para dokter ini. Apalagi di antara mereka ini saya dengar udah 6 atau 7 yang meninggal. Bahkan hari ini ada lagi laporan dari Prabu Muli, Dr. Eprizal Samsudin yang Direktur Rumah Sakit Prabu Muli meninggal juga. Walaupun belum dipastikan positifnya corona atau tidak. Tapi sebelumnya ada 7 yang sudah dinyatakan meninggal karena positif corona. Satu Dr. Laurentius Pagabean di Rumah Sakit Jiwa Soeharto, Jakarta Timur. Dr. Ucok Martin Tamunan, Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Dr. Tony Daniel Silutonga, Tim Kerja Penanggulangan COVID Kasih P24 Dinkes Kabupaten Bandung Barat. Kolonel CKM Dr. Joko Yudoyoko, Ketua PABI Bogor. Dr. Adi Mirsaputra, Dr. Adio SPT, Profesor Dr. Bambang Sutrisna, ini guru besar dari epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.
meninggal di Rumah Sakit Persahabatan Senin pagi ini. Beliau juga terkena sebagai PDP COVID-19. Saya mengusulkan untuk mereka ini, pemerintah betul-betul menghargai jasa beliau dengan memberikan penghargaan berupa pahlawan kemanusiaan minimal setingkat dari Mahaputra Indonesia. Dan juga terhadap para medis yang di DKI saja 25 para medis sudah positif corona. Jadi ini bukan main-main menurut saya perjuangan mereka ini. Kemudian bagaimana kita menghadapi ke depan? Saya kok melihat apa yang ditanggungkan atau beban pemerintah sekarang ini betul-betul sangat-sangat berat. Karena antara dua, kita mau membuat social distancing toh mungkin lebih ketat dari hari ini. Namanya juga yang menuntut lockdown. Saya bukan mau mempertentangkan itu. Saya hanya akan memberi pertimbangan saja. Kalau kita lockdown, ada 28 juta orang di Indonesia ini yang di bawah garis kemiskinan atau yang miskin. Dan untuk mereka kalau kita lockdown itu dibutuhkan subsidi yang nggak tanggung-tanggung jumlahnya. Setidaknya kita seperti zaman dulu bantuan tunai itu 4 juta per bulan per orang. Bayangin 28 juta kali 4 juta berapa triliun. Negara harus siapin dana. Kemudian kalau kita lockdown, saya tadi meminta reporter TV One untuk turun ke bawah, ke rakyat kecil yang tukang ojek, tukang pedagang sayur, yang harian harus cari uang. Itu mereka mengatakan kalau di lockdown kami itu kami nggak akan makan lagi, kami nggak akan makan, apalagi kami nggak boleh keluar rumah. Lockdown yang absolut dalam, sehingga mereka sangat-sangat tidak setuju lockdown. Jadi beban ini bukan hanya beban rakyat, tapi juga beban pemerintah. Makanya saya memahami benar kalau pemerintah pusat sampai hari ini belum mau memutuskan lockdown tersebut. Karena di Indonesia itu jumlah pekerja informalnya itu mencapai 72.000 orang. Itu tidak termasuk yang tadi kita harus kasih 4 juta loh. Di luar itu ada. Berarti anggaran harus lebih besar lagi ya Pak 72 juta orang di DKI saja. Itu pekerja formalnya 3 juta orang, sedangkan sektor informal 1,5 juta orang lebih. Ini bukan beban yang ringan. Jadi kalau hanya teriak lockdown atau tidak lockdown, itu hal yang gampang. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, kita harus mematuhi imbauan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan kita memang harus bersatu padu melawan corona ini. Udahlah, tinggalkan semua perbedaan-perbedaan, saling ejek di media sosial, saling menyalahkan segala macam. Nggak ada guna itu. Sekarang ini kita harus bersatu, bahwa kita itu tidak hanya satu rel, tapi kita itu satu gerbong. Jadi kalau gerbongnya terbalik, tidak aja satu kelompok atau satu golongan yang akan mati, kita semua akan hancur kalau ini kita biarkan. Nah, ini satu lagi nih Pak, kita ketahui juga bahwa pemerintah mendatangkan sekitar 500.000 lebih alat rapid test. Apakah ini kira-kira akan efektif untuk mencegah penyebaran corona atau mungkin hanya untuk mendata saja nanti ujung-ujungnya? Kalau saya, rapid test ini betul-betul digunakan seefektif mungkin. Jadi saya dengar
DPR lah yang minta diprioritaskan. Tidak, yang diprioritaskan itu yang tadi lagi bertempur di garis depan, para dokter, para medis, para karyawan rumah sakit yang menangani para korban ini. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah kasus, balik lagi kita melihat perbandingan antara fatality rate di Indonesia dengan sejumlah negara. Apakah ini menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan dari pemerintah dari awal pertama sekali ketika ada desas-desus corona sudah mulai menjangkit Indonesia harus waspada sejak 2 bulan yang lalu, atau bagaimana, Pak? Kalau saya tidak melihat begitu, saya melihatnya kemungkinan besar bahwa yang sudah terinfeksi atau yang perlu diawasi atau yang sudah perlu diisolasi itu jauh lebih banyak. Jadi deteksi kita yang kurang kurang efektif dalam hal ini. Bukan siap gak siap, tapi mungkin alat untuk mendeteksi kita belum secanggih di negara lain. Sehingga yang kita tahu yang meninggalnya sekian banyak. Sementara yang sebetulnya udah terinfeksi udah banyak, datanya kita nggak punya. Jadi bisa saja kemungkinan angka 579 itu lebih besar ya, Pak, ya? Mungkin untuk saat ini jauh lebih besar, berkali lipat dari yang itu. Kalau itu benar, berarti fatality rate kita tidak setinggi yang mungkin di data itu. Oke, baik. Itu agak kecil sekali fatality rate kalau angka yang benar itu kita dapat. Oke, baik. Terima kasih Pak Karnilias sudah membagi bagaimana pandangan beliau sebagai seorang pemimpin redaksi TV One mengenai wabah corona yang menjangkit dunia, termasuk Indonesia akhir-akhir ini.